Kementerian Ketenagakerjaan baru saja menyampaikan aturan baru terkait pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Melalui Permenaker ini disebutkan bahwa dana JHT baru dapat dicairkan ketika peserta berusia 56 tahun atau memasuki masa pensiun. Permenaker ini pun kemudian menuai kritik terutama dari kaum buruh dan pekerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek Mira Sumirat dalam keterangannya kepada Pro 3 RRI menyatakan kehadiran Permenaker ini akan memberatkan kehidupan kaum buruh, di mana selama masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, para buruh mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Situasi ekonomi, situasi kondisi pekerja atau buruh Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya bilang sedang tidak baik-baik saja? Karena di pandemi COVID di pertengahan di tahun 2020 banyak sekali buruh pekerja yang di PHK secara massal, secara sepihak, gitu ya, disuruh mengundurkan diri, dan itu banyak juga case atau kasus yang kami sedang tangani bahwa mereka diberikan pesangon. Kalaupun diberikan pesangon, mereka itu hanya setengahnya saja. Setelah kita melakukan protes, setelah kita melakukan aksi baru dikasih tengahnya, itu pun tengahnya. Dan banyak juga gara-gara pandemi COVID ini banyak buruh yang upahnya juga di bawah UMP, kemudian juga tidak dibayar upahnya, dan 2021 mereka juga tidak naik upah minimumnya di tahun 2021. Lebih lanjut, Mira menambahkan, JHT adalah hak penuh kaum pekerja, sehingga pemerintah tidak dapat menghalangi pekerja untuk mencairkan dana ini ketika dibutuhkan. Dalam situasi kondisi seperti ini, sangat-sangat tidak manusiawi gitu ya ketika Permenaker ini muncul, di mana quote unquote melarang pekerja buruh untuk mencairkan, ya tidak bisa dicairkan dananya sendiri sebelum usia 56 tahun. Perlu diingat, ini dana buruh, jadi tidak ada sesen pun, tidak ada sepeser pun dana pemerintah di dana buruh ini, dana JHT ini. Artinya tidak ada alasan yang cukup kuat pemerintah untuk menahan dana buruh, mengingat jumlahnya itu kurang lebih 550 triliun ya, ini di data 2021. Menanggapi protes dari kaum pekerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pun menyampaikan pernyataan resminya. Pada media, Ida menjelaskan, para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri dapat mengklaim JHT yang dimiliki dengan sejumlah persyaratan. Prinsipnya, semua peserta, baik yang masih bekerja atau yang mengalami PHK atau mengundurkan diri, maupun peserta yang usia pensiunnya di bawah 56 tahun, maka sebagian manfaat JHT tetap dapat dilakukan klaim sebelum yang bersangkutan berusia 56 tahun dengan syarat mempunyai masa kepesertaan dalam program JHT minimal 10 tahun. Klaim yang dapat diajukan maksimal 30% dari manfaat JHT dengan tujuan akan digunakan untuk kepemilikan rumah atau maksimal 10% dari JHT digunakan untuk keperluan lainnya. Keduanya dalam bentuk uang tunai. Adapun sisa dari manfaat JHT yang belum diambil dapat diambil pada saat usia 56 tahun. Lebih lanjut, Ida menuturkan, jika JHT dapat dicairkan oleh pekerja kapanpun diinginkan, maka tujuan dari pembentukan dana JHT untuk melindungi pekerja di masa tua tidak dapat tercapai. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sendiri telah ditetapkan oleh Menaker pada 2 Februari 2022 dan telah diundangkan sejak 4 Februari 2022. Maka dengan demikian, Permenaker ini akan mulai diberlakukan pada 3 bulan sejak diundangkan atau pada Mei mendatang. Dari Jakarta, Mira Kulituloli, Pro 3 RRI. Dan berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat mengenai pencairan dana jaminan hari tua atau JHT bagi pekerja yang dapat dicairkan ketika pekerja telah mencapai usia 56 tahun.
Tapi dia akan kesulitan untuk mencairkan dana itu jika belum mencapai usia pensiun. Padahal JHT kan juga diambil dari potongan upah kerjanya. Nama saya Kira, asal saya dari Depok. Kasihan juga ya kalau dana JHT tidak bisa dicairkan sebebas dulu. Kan JHT itu diambil dari potongan upah, seharusnya bisa diakses oleh pekerja kapan saja sih. Komentar RRI pagi ini menyoroti mengenai polemik pencairan dana jaminan hari tua atau JHT pekerja pada usia 56 tahun. Selengkapnya disampaikan Tomo Hakim. Tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua JHT. Di aturan tersebut, JHT hanya bisa dicairkan saat peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap. Sontak saja, aturan tersebut mendapat reaksi beragam dari berbagai kalangan. Tak kurang Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut aturan itu kurang sensitif pada kondisi masyarakat saat ini. Menurutnya, aturan yang digelontorkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia harus dikaji ulang, utamanya terkait pencairan dana JHT pekerja sebelum usia 56 tahun. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19, banyak pekerja yang di-PHK atau terpaksa keluar dari perusahaannya. Puan juga mengingatkan agar semua pihak dilibatkan dalam membahas aturan ini. Selain Ketua DPR, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal juga buka suara. KSPI mengkritisi Permenaker tersebut. Pasalnya, bila buruh terkena PHK sebelum usia 56 tahun, maka ia harus menunggu hingga usianya mencapai 56 untuk mencairkan JHT yang sejatinya memang sudah menjadi haknya. Bahkan, penolakan terkait aturan itu juga datang dari warganet hingga muncul petisi online yang telah ditandatangani ratusan ribu orang. Lantas, bagaimana agar Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut tidak menjadi bola liar? Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Dian Agung Seno Aji mengatakan, aturan terkait pencairan JHT ini sesungguhnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Program JHT memang ditujukan untuk menjamin peserta menerima uang tunai saat memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, maupun meninggal dunia. Sehingga pekerja bisa memiliki tabungan saat memasuki masa pensiun. Adapun bagi mereka yang terpaksa di PHK, maka pemerintah telah menyiapkan program yang diberi nama Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan JHT tetap bisa dicairkan sebelum memasuki batas usia pensiun. Sebanyak 30% JHT bisa dicairkan untuk keperluan kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. Kementerian Ketenagakerjaan juga menegaskan jaminan hari tua JHT dikembalikan kepada fungsinya, yakni sebagai dana persiapan hari tua dan dicairkan pada usia 56 tahun. Aturan tersebut memang dibuat untuk para pekerja agar mendapatkan jaminan kehidupan yang lebih baik di masa tuanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan baik. Selain itu, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara utuh jika menyangkut regulasi yang pasti akan menyentuh berbagai ruang kehidupan masyarakat secara luas. Tentu, kita ingin agar pekerja ke depannya dapat menikmati tunjangan hari tua
sesuai peruntukannya, yakni di usia 56 tahun. Sekian komentar. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa.